Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dalam channel Tabrani Education. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan video sebelumnya, yang mana uji hipotesis yang part 1 saya membahas tentang hipotesis dua arah. Yang part 2-nya saya membahas tentang hipotesis satu arah pihak kanan. Kemudian yang part 3 di sini saya akan membahas tentang hipotesis satu arah, yaitu pihak kiri ataupun negatif, teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan dua variabel X, NPF dan BOPO, dan variabel Y-nya yaitu ROA. Hipotesisnya seperti ini. Nah, di dalam hipotesis satu arah, baik positif maupun negatif, harus berdasarkan referensi ya teman-teman. Di sini atau negatif karena sebelah kiri. Nah, rasio NPF mempunyai hubungan yang negatif dengan ROA. Ini ada referensinya teman-teman. Hipotesisnya, H01-nya, rasio NPF tidak berpengaruh negatif terhadap ROA. HA-nya, rasio NPF berpengaruh negatif. Nah, jika kita menggunakan hipotesis satu arah, yaitu pihak kiri ataupun negatif, maka di dalam hipotesis kita ataupun di dalam bunyi hipotesisnya, baik H0 maupun HA akan ada kata-kata negatif, teman-teman. Begitu juga dengan variabel X2-nya, teman-teman ya. Langsung saja kita akan running ini terlebih dahulu. Nah, berfokus kepada tabel koefisien, teman-teman. Kriteria pengambilan keputusan dalam uji hipotesis satu arah pihak kiri ataupun negatif. Ini negatif, teman-teman ya. Jika T hitung lebih kecil min T tabel. Kenapa di sini min T tabel? Karena yang kita uji adalah arah negatif. Atau signifikan lebih besar, lebih kecil sama dengan alfa dan arah koefisien negatif, maka HA diterima. Jika T hitung lebih besar sama dengan min T tabel atau signifikan lebih besar daripada alfa, maka H0 diterima. Nah, ini dia teman-teman. Coba kita masukkan dalam bagan terlebih dahulu. Nah, di sini min T tabelnya saat min 1,679. Coba kita cek sampelnya ada berapa. Sampelnya ada 48. Kalau berdasarkan referensi dari Syihabuddin et al, untuk mendapatkan T tabel yaitu N dikurang K, di mana N jumlah sampel, K itu jumlah variabel X dan variabel Y, teman-teman. Ada juga referensi yang rumusnya N dikurang 2, teman-teman ya. Saya gunakan referensi Syihabuddin, yaitu rumus sama dengan N tadi 48 dikurang K, K-nya ada 3, berarti di 45, teman-teman ya. 45. Kenapa dikurang 3? Ada 1, 2, 3, teman-teman. Ini dia di angka 45. Ini T tabelnya. Yang di atas adalah uji satu arah. Yang di bawah adalah uji dua arah. Saya di sini menggunakan signifikan 5% pada uji satu arah. Maka nilai T tabelnya 1,679. Jika minusnya berarti min 1,679. Ada juga yang menggunakan yang ini, teman-teman. Ketika dia menggunakan satu arah, nilai signifikan yang digunakan adalah 0,025%. Ya, sah-sah saja ya, teman-teman. Berarti di sini nanti, teman-teman ya. Nah, berarti nanti di ini dia, teman-teman. Ya, sebenarnya taraf signifikan yang kita gunakan ya tergantung kita sebagai peneliti, teman-teman. Tapi di sini saya gunakan 1,679. Nah, ini dia, teman-teman.
min T tabelnya min 1,679, T hitung X1 7,242, ini dia. Oh, di sini belum saya ubah. 7,242. Sedangkan X2-nya min 4902. Di sini letaknya, teman-teman. Berarti dari bagan ini dapat kita lihat variabel X1 terima H0, X2 terima HA, teman-teman. Nah, kalau kita interpretasikan, nilai T hitung variabel X1 yaitu NPF 7,242 lebih besar sama dengan min T tabel yaitu min 1,679, lebih besar ya teman-teman, atau signifikan sebesar 0,000, lebih kecil sama dengan 0,05, dan arah koefisien positif, teman-teman, positif. Maka HA ditolak dan H0 diterima. Artinya rasio NPF tidak berpengaruh negatif terhadap ROA. Benar ya teman-teman hasilnya? Variabel NPF ataupun X1 tidak berpengaruh negatif. Kenapa? Karena hasilnya berpengaruh secara positif. Berarti ketika kita gunakan uji hipotesis satu arah, yaitu arah negatif, berarti hasilnya sudah benar. Yang X2-nya, yaitu variabel BOPO, nilai T hitungnya min 4902, lebih kecil dari T tabel, yaitu min 1,679 ya, lebih kecil, atau signifikan sebesar 0,000, lebih kecil sama dengan 0,05, dan arah koefisien negatif, teman-teman, ini dia. Maka H0 ditolak dan HA diterima. Artinya rasio BOPO berpengaruh negatif terhadap ROA. Nah, ini sesuai ya teman-teman, sesuai dengan hipotesis yang kita bangun di sini. Nah, ini dia teman-teman. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut terkait hipotesis yang misalnya X1, itu nanti di bagian akhir akan ada poin pembahasan interpretasi hasil ataupun pembahasan. Di situ kita akan menjelaskan bahwasanya variabel X1 tidak berpengaruh negatif terhadap ROA, melainkan berpengaruh secara positif terhadap ROA. Disitulah kita akan menjelaskan kenapa tidak berpengaruh negatif, karena teorinya berpengaruh negatif ya, tetapi hasilnya berpengaruh positif. Kenapa demikian, di situ akan kita jelaskan. Nah, ini referensi yang saya gunakan teman-teman ya. Baik, seperti inilah pembahasan tentang uji hipotesis satu arah, yaitu pihak kiri ataupun negatif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.